Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Allah masih memberikan pada kita kesempatan untuk berjumpa dan berkumpul kembali dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh berkah ini. Insya Allah mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita doakan untuk uswah dan kedua kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan serta akhwat yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya mohon maaf karena dalam dua pertemuan yang lalu, di pekan yang lalu saya tidak bisa hadir sehubungan karena saat itu saya sedang berada di Tanah Suci, di samping menunaikan ibadah umroh juga membimbing jamaah sehingga ada sedikit halangan karena juga ada perbedaan waktu ya antara Indonesia dengan Arab Saudi. Alhamdulillah Allah sudah berikan kesempatan untuk berumroh dan kemarin sudah kembali dengan selamat dan hari ini insya Allah kita bisa bersama kembali dalam majlis tadabbur ini. Meskipun saya mohon maaf mungkin sedikit mengalami kendala di suara karena masih membawa batuk pulang dari umroh Bapak dan Ibu ya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk kepada tadabbur hari ini insya Allah mentadaburi surah Al-Quran, surah Nisa ya. Al-Maidah, maaf. Surah Al-Maidah dimulai dari ayat 27. Dimulai daripada ayat 27 37 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang 37 ini tentunya berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Kita lihat sebelumnya ayat yang 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum wa lahum adzabun alim. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah baik daripada golongan orang Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin dari zaman dulu sampai sekarang sampai hari kiamat, kalaulah seandainya mereka itu memiliki ya bagi mereka itu disediakan apa-apa yang ada di dunia ini di bumi ini berupa kekayaan alam semuanya, emas, perak, permata, intan, berlian, wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisalnya artinya double ya, dua dua kali lipat yang ada di dunia ini diberikan kepada mereka liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk menebus dengan semua itu azab yang akan ditimpakan kepada mereka pada hari kiamat, ma tuqabbila minhum, maka semua itu tidak akan diterima bagi mereka ya. Artinya bukan saja tidak akan bisa menutupi dosa mereka, bahkan tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka mempersembahkan dunia dengan segala isinya, bahkan ditambah lagi dua kali lipat daripada hal tersebut, maka Allah tidak akan terima dari mereka untuk menebus azab yang seharusnya akan mereka rasakan, yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di hari kiamat. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka Allah sediakan azab yang sangat pedih. Kemudian di ayat yang 37 yang tadi telah kita bacakan, kita dengarkan, Allah menambahkan dengan mengatakan yuriduna an yakhruju minan nar. Orang-orang yang kafir tersebut dengan segala golongannya, mereka itu ingin keluar daripada siksaan api neraka tersebut. Mereka ingin keluar daripada api neraka, tapi kata Allah wa ma hum bikharijina minha. Maka eh, tapi mereka tidak akan pernah bisa keluar darinya. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka diberikan azab yang terus-menerus, tidak pernah berhenti barang sedetik pun atau setengah detik pun. Nah, tentu di sini yang dimaksud dengan orang yang tidak pernah akan keluar itu adalah orang-orang kafir ya. Orang-orang yang memang termasuk golongan orang-orang yang kekal di dalam api neraka. Akan tetapi ada orang-orang ahli neraka yang sampai pada waktunya habis diazab oleh Allah, menghapuskan seluruh dosa-dosanya,
maka datanglah giliran mereka nanti dikeluarkan dari siksaan api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang mereka ingin keluar daripada api neraka tapi tidak bisa keluar dari sana adalah orang-orang yang telah divonis menjadi penduduk neraka yang kekal di dalamnya, yaitu orang-orang yang kafir, orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah, orang-orang yang meninggal dalam keadaan berbuat kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun muqim, dan diberikan kepada mereka itu azab yang terus-menerus, yang tetap. Sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir, penduduk neraka tersebut setiap mereka dibakar oleh api neraka yang begitu dahsyat, kobaran apinya itu membuat jasad mereka terlambung ke atas, ya, terlambung ke permukaan. Saking begitu berkobarnya api neraka tersebut, maka jasad mereka tersebut mengapung ke atas, dilempar oleh kobaran api tersebut. Nah, lalu kemudian dibenamkan lagi oleh malaikat azab ke dalam dasar atau jurang, dasar jurang api neraka tersebut, dan begitu seterusnya. Dan mereka seperti dalam surat Al-A'la dikatakan la yamutuna fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup di dalamnya dan juga tidak merasakan kematian. Nah, itu kaitan ayat yang 36 dengan 37 ini Bapak dan Ibu, ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah pindah tema, ya. Di sini Allah membahas tentang hukum salah satu perbuatan had, perbuatan kriminal di dalam Islam, yaitu perbuatan mencuri. Wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma. Orang yang mencuri laki-laki dan orang yang mencuri perempuan, as-sariqu artinya laki-laki yang mencuri dan as-sariqatu perempuan yang mencuri, maka hukuman Al-Quran syariat Islam mengatakan faqata'u aydiyahuma, maka potonglah. Ini perintah yang sangat jelas, ya. Maka potonglah kedua tangannya jazaan bima kasaba, sebagai balasan atas apa-apa yang telah mereka kerjakan, nakalam minallah, hukuman atau siksaan daripada Allah di dunia. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, sebentar kita tadaburi ayat ini Bapak dan Ibu, ya. Allah mengatakan wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma. Ini salah satu hukuman hudud, hukuman had yang terdapat dalam agama Islam, yaitu hukum potong tangan. Yang barangkali eh, pada saat ini di dunia, wallahu alam, ya, mungkin hanya di Arab Saudi ini berlakukan. Saya tidak tahu apakah di Aceh ini berlaku atau tidak. Ya, mungkin berlaku, ya, karena memang di sana diberikan keistimewaan untuk menegakkan syariat Islam. Tapi apakah sudah pernah dilaksanakan? Wallahu alam, ya. Tapi kalau di Arab Saudi, kita tahu di sana kalau orang yang membunuh dipenggal kepalanya, dipancung, dan orang yang mencuri dipotong tangannya. Maka banyak kita lihat di sana kalau kita pergi umroh atau pergi haji, orang-orang yang dipotong tangannya karena memang kedapatan mencuri. Faqata'u aydiyahuma. Potonglah kedua tangannya, ya. Jadi yang dipotong itu kedua tangannya, bukan satu tangannya, karena mencuri pasti dengan dua tangan, ya. Dan memang yang diperintahkan oleh syariat Al-Quran, syariat Islam adalah memotong, bukan eh, mengkiaskannya dengan hal yang lain, ya, dengan dipenjara misalkan. Karena memang pada zaman Rasulullah SAW telah pernah diterapkan had ini. Kita pernah mendengar kisah Imra'ah Makhzumiyah, seorang perempuan daripada Bani Makhzum, setelah terjadinya peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, maka pada saat itu salah seorang perempuan dari Bani Makhzum yang pimpinannya adalah Abu Jahal. Bani Makhzum ini Bapak dan Ibu merupakan kabilah yang katakanlah kabilah yang sangat terhormat, ya, yang kehormatannya itu 11-12 lah dibanding dengan kabilahnya Nabi Muhammad SAW. Maka pada suatu hari terjadi Imro'ah Makhzumiyah, perempuan daripada Bani Makhzum ini mencuri, ya. Dalam tafsir disebut mencuri periuk. Jadi dia meminjam periuk dari kabilah yang lain atau dari tetangganya, katakanlah begitu. Lalu begitu periuk itu dipinjam, dan ketika sampai waktunya diminta, dia mengatakan saya tidak pernah meminjam, ya. Dia tidak pernah meminjam, ingkar, dan artinya dia mencuri periuk tersebut. Kemudian sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW, dan kata Rasulullah, tegakkan had untuknya, potong tangannya, ya. Mendengar hukuman ini, maka tentu kabilah Bani Makhzum
yang merasa mereka adalah orang-orang terhormat tidak terima ya. Bagaimana mungkin ada di antara anggota kabilah mereka yang akan dipotong tangannya. Lalu, namun di satu sisi mereka juga tahu ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu akhirnya mereka mencari akal dengan mendatangi salah seorang yang menurut mereka mungkin bisa menjadi wasithah atau wastah atau perantara untuk meminta syafaat kepada Rasulullah agar bisa dimaafkan hukuman potong tangan untuk Imra'ah Makhzumiyah tersebut. Maka mereka pun mendatangi sahabat Rasulullah SAW yang bernama Usama bin Zaid bin Al-Harithah. Usamah bin Zaid bin Al-Harithah ini adalah putra daripada anak angkatnya Rasulullah SAW yang sangat dicintai dan disayangi oleh Nabi, yaitu Zaid bin Al-Harithah. Nah, ini anaknya Usamah bin Zaid bin Al-Harithah ya. Karena mereka melihat begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada ayahnya, maka pasti juga sangat sayang kepada anaknya, ya, yaitu pada Usamah. Kemudian mereka datang kepada Usamah dan meminta Usamah untuk datang kepada Rasulullah, melobi Rasulullah agar hukuman potong tangan tersebut bisa dimaafkan. Lalu Usamah bin Zaid akhirnya datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan permohonan Bani Makhzum tersebut. Namun apa reaksi Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu? Mendengar permohonan tersebut, maka Rasulullah SAW begitu marahnya dan selesai sholat, Rasulullah SAW naik ke mimbar dan beliau berkata dengan suara yang sangat lantang dan bergetar suaranya ya. Kata beliau, demi Allah sesungguhnya Allah hancurkan umat-umat terdahulu ya di zaman Bani Israel, dihancurkan oleh Allah karena jika yang mencuri atau yang melakukan pelanggaran itu orang-orang yang lemah di antara mereka, maka mereka tegakkan hukuman itu. Kalau yang mencuri orang miskin, kalau yang berbuat korupsi, yang berbuat kerusakan, yang berbuat zalim itu orang-orang miskin, maka mereka tegakkan hukuman. Ya, akan tetapi sebaliknya kalau yang mencuri itu adalah orang-orang yang mulia dalam pandangan mereka, para bangsawan, para orang-orang terpandang, maka mereka tidak tegakkan hukuman tersebut. Maka oleh karena itulah mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan sumpahnya yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata beliau, kalaulah seandainya ya Fatimah binti Muhammad, Fatimah anak kandungnya Muhammad, perempuan yang merupakan anak kecintaan Nabi Muhammad SAW, saraqat, dia yang mencuri, laqata'tu yadaha, sungguh akan aku potong tangannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tegasnya Rasulullah SAW yang tentunya Bapak dan Ibu rahimakumullah ini menjadi inspirasi sebetulnya bagi penegakan hukum di dunia ini ya, baik di negara Islam maupun di negara non-Muslim. Bagaimana keadilan tersebut harus bersifat egaliter, tanpa pandang bulu ya, tidak peduli mau anak, mau istri, mau suami, mau orang tua. Kalau memang mereka terbukti melakukan kesalahan dan harus dihukum, maka harus dihukum. Dan itu yang telah diterapkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazaan bima kasaba, merupakan balasan atas apa yang mereka lakukan dan siksaan daripada Allah ya. Eh, Namun tentu ketika seseorang telah dipotong tangannya dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan dipotongnya tangannya tersebut, maka dosa dan kesalahannya pun telah dihapuskan oleh Allah dan di akhirat insya Allah dia tidak lagi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan hukum pencurian ini Bapak dan Ibu, tentu ada batasan ya. Apakah mencuri permen itu dipotong tangannya? Mencuri roti kecil gitu ya, maka tentu ada batasannya. Dalam pembahasan fikih ada ikhtilaf ulama berhubungan dengan berapa kadar minimal suatu benda yang dicuri oleh seseorang sehingga dia bisa ditegakkan untuknya hukum potong tangan. Menurut pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, maka kadar minimal daripada suatu benda yang dicuri itu adalah 3 dirham ya. 3 dirham itu berapa ya sekarang? 3 dirham itu, bentar ya saya lihat dulu. 1 dirham itu hari ini sekitar
12.000 kali Ustaz. 12.000 ya? Ya, 4.000 sekarang. Dirham sama real nggak jauh beda. 4 Bukan. ribuan. Ini bukan dirham mata uang sekarang ya. Oh, Oh, Ya. 1 dirham itu beratnya kalau di internet saya lihat 2,9 gram emas. oh berat juga ya. Ya.3 jutaan, Ustadz. Gimana Ibu? 3 jutaan. 1 dirham ya? Enggak, Nah, tiga, tiga jadi dirham itu satu juta kira-kira sekarang 1 gramnya, Ustadz. Eh, Kalau 2,9 kurang lebih 29, 3 gram. Udah 3 juta tuh. jadi 9 jutaan. Hmm, 3 juta Bentar. kali. 3 juta. 9 kurang lebih. Ya, 1 dinar itu setara dengan 4,2,5 gram emas. Berarti itu sekitar 5 4, juta ya Ibu ya. iya 5 juta lah. Berarti kalau 1 dirham Dia itu sekitar eh, 9. 2,9 atau 3 gram ya. 1 dinar itu 10 dirham. Berarti dibagi 10 lah ya. 1 dinar itu ada yang mengatakan 10 dirham, ada yang mengatakan 12 dirham. Kalau dikatakan 10 dirham, maka berarti 1 dirham itu sekitar 3. eh, 4 gram. Berarti seperempat. 4 gram dibagi 10 berapa? 0,4 gram ya. Berarti sekitar 500.000 berarti Bu ya. Ya, berarti dikali 3 sekitar 1.500.000. Jadi kalau barang itu nilainya sekitar 1.500.000, maka itulah batasan minimal hukuman had atau hukuman had untuk pencurian itu ditegakkan. Ada yang mengatakan seperempat seperempat dinar ya, seperempat dinar. Tapi kalau diambil pendapat yang mengatakan 1 dinar itu 12 dirham, berarti sama sebetulnya. Seperempat dinar berarti juga sepertiga dirham. Dan ada yang mengatakan 1 dinar ya. 1 dinar itu 10 dirham. Nah, ini perbedaan fikih ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu mengatakan 3 dirham, 1.500.000. Nah, kita nggak tahu ya bagaimana kalau seandainya hukum potong tangan ini diterapkan kepada para koruptor yang mencuri uang rakyat, uang negara itu bukan jutaan lagi ya, tapi ratusan juta, miliaran bahkan ratusan miliar. Triliunan. Ya, mungkin kalau mereka punya tangan yang banyak, mungkin dipotong semua barangkali. Nakala minallahi wallahu azizun hakim. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah menutup ayat ini padahal Allah berbicara tentang suatu peristiwa yang menurut kita manusia mungkin mengerikan ya. Bagaimana tangan dipotong ya. Bagaimana tangan itu dipotong, yang tangan yang sangat berguna bagi kita untuk mengambil sesuatu, untuk memegang sesuatu, maka itu dipotong. Tapi Allah justru mengatakan wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa. Allah mengatakan maha perkasa, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menawar hukum yang telah Allah tetapkan. Tapi Allah juga mengatakan Allah itu hakim, Allah itu maha bijaksana. Ketika Allah memilihkan hukuman potong tangan untuk mencuri, maka sesungguhnya itu ada sebuah kebijaksanaan. Karena kita lihat Bapak dan Ibu, betapa di negara-negara yang menerapkan hukum Islam ini, termasuk di antaranya potong tangan itu sangat aman, ya, luar biasa amannya. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah haji dan umroh, apalagi yang umrohnya tahun-tahun dulu ya, di tahun-tahun 90-an atau 2000 awal, di situ kita melihat kalau orang sudah azan, itu ditinggal begitu saja tokonya, ya. Tidak ada yang berani mencuri, meskipun mungkin sekarang sudah ada CCTV, ya, tapi memang karena efek jera daripada potong tangan ini, sehingga yang namanya mencuri, ya, mengutil itu di Arab Saudi katakanlah itu sangat jarang kita temukan. Di samping memang mereka tentu karena takut juga ya karena itu adalah negeri haram, tanah haram. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan faman taba min ba'di zulmi, barang siapa yang bertaubat setelah melakukan kezaliman yaitu melakukan pencurian tadi,
wa aslah, kemudian dia memperbaiki dirinya, fa innallaha yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah pasti akan menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima, memberikan ampunan dan Maha penyayang kepada hambanya. Artinya ayat ini menjelaskan kalau seseorang mencuri kemudian dipotong tangannya, maka setelah itu dia bertobat kepada Allah dan memperbaiki kesalahannya, maka sesungguhnya Allah pasti juga akan menerima taubatnya karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ada seorang sahabat ya, seorang sahabat yang begitu berani, berani dalam artian berani mengakui kesalahannya, datang kepada Rasulullah. Ya, dia tidak ditemukan mencuri, dia juga tidak tertangkap tangan mencuri, tapi dia mengaku sendiri karena memang melakukan pencurian. Lalu karena dia mengaku, maka oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk memotong tangannya tersebut. Tentu hal ini membuat apa istilahnya ya, membuat sahabat-sahabat lain bergidik begitu, merinding. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak terbukti mencuri, tidak diketahui mencuri, kemudian datang menyerahkan kedua tangannya untuk dipotong. Yang kalau kita bayangkan pada zaman dulu tersebut belum ada bius Bapak dan Ibu ya. Belum ada bius, belum ada obat yang canggih seperti kita sekarang, yang teknologi kedokteran yang bisa menghentikan darah dengan cepat dan menyembuhkan luka. Di zaman itu ya, namun sahabat ini saking dia merasa penyesalan kepada Allah dan takut kalau seandainya dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah, maka dia datang kepada Rasulullah, menyerahkan kedua tangannya untuk dipotong. Dan akhirnya memang dipotong ya. Dan Rasulullah menyampaikan, dan dia bertanya kepada Rasulullah, apakah dengan ini taubatku telah diterima ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, maka turunlah ayat ini ya. Turunlah ayat ini yang menjelaskan orang yang bertaubat daripada perbuatan zalimnya, perbuatan aniayanya, kesalahannya, dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, dan karena Allah itu adalah zat yang maha pengasih dan maha pengampun. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, alam ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui, ya, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Jadi di sini pertanyaan bukan berarti Allah mempertanyakan Nabi Muhammad itu tahu atau tidak tahu, ya. Nabi Muhammad pasti tahu ya, tapi di sini Allah menanyakan untuk menguatkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi istifhamnya bukan istifham lil jahal ya, bertanya karena tidak tahu bukan, tapi justru Allah tidak telah tahu dan mengingatkan nabinya kembali. Nabi Muhammad telah tahu dan diingatkan kembali oleh Allah. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu wahai Muhammad, annallaha, bahwasanya Allah itu lahu mulkus samawati wal ard. Baginya itu atau miliknya lah semua kerajaan yang ada di langit dan begitu juga kerajaan yang ada di bumi. Yu'adzibu man yasha. Allah akan mengazab siapa yang dia kehendaki, wa yaghfiru liman yasha, dan Allah akan ampuni siapa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ini penting sedikit kita perjelas Bapak dan Ibu ya. Di atas Allah mengatakan Allah itu memiliki semua kerajaan langit dan kerajaan bumi. Ini clear ya, jelas. Semua milik Allah, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Yu'adzibu man yasha. Allah akan mengazab siapa yang dia kehendaki. Nah, di sini perlu kita luruskan. Wa yaghfiru liman yasha, dan mengampuni siapa yang dia kehendaki. Apakah di sini bisa kita artikan bahwasanya kehendak Allah itu bersifat absolut? Bisa saja orang yang di dunia itu kerjanya ibadah, soleh, takut kepadanya, takwa kepadanya, tapi ketika Allah menghendaki, maka dia siksa hamba tersebut. Ya, dan sebaliknya bisa saja orang yang kafir, musyrik, ingkar kepadanya, tidak beriman kepadanya, diampuni. Apakah demikian kita fahami? Maka tentu tidak demikian ya. Allah mengazab siapa yang dia kehendaki dalam artian orang-orang yang kafir. Orang-orang yang ahli maksiat, bukan kafir ya. Orang-orang ahli maksiat yang berasal daripada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Kalau Allah menghendaki, diazab dulu oleh Allah. Ya, diazab dulu oleh Allah, dihapus, dibersihkan kesalahan-kesalahannya. Wa yaghfiru liman yasha. Dan Allah ampuni siapa yang dia kehendaki dengan syarat orang tersebut memang
memiliki tiket ya pada dasarnya pada akhirnya untuk masuk ke dalam surga. Jadi kalimat yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha ini berlaku untuk orang-orang non kafir ya. Orang-orang muslim yang selama hidupnya di atas dunia banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, dosa-dosa besar yang ketika ditimbang di mizannya Allah pada hari kiamat tersebut, saking banyaknya dosanya tersebut, maka timbangan amal keburukannya lah yang turun ke bawah sehingga dia harus disiksa dulu. Nah, orang-orang seperti inilah yang berlaku ayat ini bagi mereka. Kalau Allah menghendaki, maka diazab dulu oleh Allah. Tapi kalau Allah menghendaki, dia bisa saja diampuni. Mungkin karena salah satu amal ibadah yang istimewa yang pernah dia lakukan, seperti kita pernah dengar kisah ada seorang perempuan ya pezina ya, perempuan pezina yang akhirnya diampuni oleh Allah kesalahannya karena dia memberi minum seekor anjing yang kehausan ya meminum. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain yang Allah berikan pengampunan khusus untuk orang-orang yang melakukan amal khusus meskipun dia tadinya telah divonis untuk masuk ke dalam api neraka ya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, barangkali untuk tadabbur pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini karena sedikit ada kendala di suara saya. Karena untuk ayat 41 cukup panjang ya. Saya khawatir tidak maksimal nanti menyampaikan tadabburnya. Maka saya cukupkan sampai ayat 40. Insya Allah ayat 41 besok kita sampaikan tafsir atau tadabburnya ya. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa dalami ayat 37 sampai ayat 40 yang telah kita tadabburi barusan. Kita diskusikan barangkali ada yang mau menambahkan atau menanyakan hal-hal yang dikira perlu ditanyakan. Mungkin demikian dari saya Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf mungkin suara saya kurang maksimal dan penyampaian saya kurang maksimal pada pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, kita cukupkan untuk tadaburnya. Insya Allah kita lanjut di diskusi dan tanya jawab setelah ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.